Bagaimana strategi utama Polri untuk bisa mengantisipasi peningkatan ataupun lonjakan arus kendaraan selama Nataru 2025 nanti? Baik Mbak Sap, tadi sudah disebutkan bahwa hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ada 110 potensi pergerakan. Ya, jadi potensi pergerakan masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas selama Nataru. Itu baik itu di dalam provinsi maupun di luar provinsi. Kalau kita lebih breakdown lagi itu penggunaan kendaraan mobil itu mendominasi sebanyak 36%, kemudian roda 2 17% dan seterusnya. Nah ini Polri sendiri mencoba mengklasterisasi kerawanan terjadinya di masa Nataru ini di bidang lalu lintas itu menjadi 3. Yang pertama itu di ruas tol, yang kedua itu di pelabuhan penyeberangan, dan yang ketiga di jalur arteri dan jalur wisata. Kita ketahui bahwa sampai saat ini jalur tol itu masih menjadi jalur yang favorit untuk digunakan masyarakat dalam beraktivitas, terutama masa Nataru ini, di mana kalau kita lihat hasil survei yang dilakukan oleh pengelola jalan tol, itu kurang lebih 47% itu masyarakat akan mengarah ke arah timur. Kemudian 29% mengarah ke arah barat, ke arah Sumatera, dan 23% itu mengarah ke selatan. Ada beberapa permasalahan di tol seperti adanya penyempitan jalan, kemudian adanya rest area yang menjadi permasalahan umum terjadi pada masa kepadatan arus lalu lintas. Ya, ini yang perlu kita lakukan intervensi-intervensi nantinya melalui beberapa cara bertindak dalam manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas ini. Kemudian permasalahan kedua itu di penyeberangan, baik itu yang menjadi favorit adalah penyeberangan dari Jawa ke Sumatera maupun dari Jawa ke Bali. Ini pun sudah kita lakukan mitigasi bersama stakeholder terkait, yang intinya adalah bahwa apa yang kita coba strategikan pada pelaksanaan masa Nataru tahun ini itu menjadi model atau menjadi rule dan uji coba pada pelaksanaan pengamanan pada saat Lebaran nanti, yang pasti jumlahnya akan lebih besar dibandingkan pergerakannya dibandingkan Nataru ini. Yang ketiga itu kita klasterisasi itu di jalur arteri dan jalur wisata. Ini juga permasalahan-permasalahan klasik yang perlu ditangani secara bersama, seperti jalur arteri banyaknya pasar tumpah, parkir liar, ada perlintasan sebidang. Kemudian beberapa tahun ini terjadinya munculnya lokasi-lokasi wisata baru yang secara infrastruktur jalan sebenarnya belum memadai untuk dilintasi oleh kendaraan-kendaraan yang akan digunakan oleh wisatawan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan saat ini kita menghadapi cuaca ekstrim yang juga sudah dikeluarkan warningnya oleh BMKG. Nah, apakah ini akan menjadi pertimbangan atau memang sudah menjadi pertimbangan? Karena dikhawatirkan akan menjadi penumpukan di pelabuhan, lalu dari pelabuhan ini akhirnya akan beralih ke tol, akan beralih lagi ke moda-moda lainnya. Memang sesuai dengan prediksi BMKG bahwa curah hujan terutama pada akhir sampai dengan awal Januari ini itu memasuki lebat dan cenderung ekstrim gitu ya. Dan ini memang sangat berpengaruh pada penyeberangan pelabuhan. Nah, ini beberapa strategi yang sudah kita lakukan, antara lain kita menyiapkan area bumper-bumper area. Ya, kita menyiapkan contingency plan baik itu di dalam pelabuhan maupun di area di luar pelabuhan, di mana sistem-sistem yang sudah kita sepakati antar stakeholder ini kita berlakukan. Kemudian juga kita sudah melakukan penyiapan jalur-jalur alternatif yang akan digunakan pada saat terjadinya cuaca ekstrim ini sendiri, terutama di pelabuhan. Tapi kalau untuk di area-area yang lain tentunya kerawanannya adalah terjadi bencana seperti banjir maupun tanah longsor. Dan ini juga kita sudah menyiapkan dengan seluruh jajaran posko-posko yang digunakan untuk sebagai tempat terpadu seluruh stakeholder menangani permasalahan yang ada sesuai dengan karakteristik kerawanan daerah masing-masing. Tadi Bapak sempat menyebutkan denah-denah atau wilayah yang paling banyak dituju. Ini memang kemana aja Pak? Tadi Bapak menyebutkan timur, barat. Nah ini saya belum mendapatkan gambaran. Timur ini kemana, barat ini kemana? Jadi kalau hasil survei yang dilakukan oleh pengelola jalan tol itu kalau dari Jabodetabek sendiri itu kurang lebih sekitar 47% itu mengarah ke timur. Kendaraan itu. Jadi paling banyak itu kendaraan ke arah sana. 29% itu ke arah barat, kemudian 23% itu ke arah selatan atau ke arah Bogor. Kemudian dari 47% itu nanti 52%-nya mengarah lagi ke arah Semarang. Yang sisanya ke arah ini. Ini
permasalahannya kan cuma satu, bagaimana masyarakat berjalan pada saat waktu yang bersamaan. Nah ini yang harus kita atur, bagaimana masyarakat ini kita sosialisasikan untuk mencoba membagi jadwal perjalanan hingga tidak menumpuk pada satu waktu tertentu, gitu ya. Apabila sosialisasi yang kita lakukan ini tetap masyarakat berjalan di waktu sama, kita perlu melakukan intervensi terhadap ruas-ruas jalan yang akan dilalui dengan menambah kapasitas jalan. Beberapa intervensinya tadi sudah disebutkan, adanya kita mengeluarkan surat keputusan bersama, antara lain pembatasan angkutan barang terutama sumbu 3 pada jadwal-jadwal hari yang sudah kita prediksi akan terjadi peningkatan gelombang arus perjalanan masyarakat, gitu ya. Kemudian kita juga sudah melakukan menggunakan sistem menghitung counting system yang kita lakukan untuk melakukan cara bertindak yang berdasarkan data tersebut, apa yang akan kita lakukan. Apakah kita melaksanakan kontraflow 1 jalur, 2 jalur, 3 jalur, bahkan kalau memang diperlukan kita akan melaksanakan one way. Jadi memang data-data yang kita dapatkan termasuk hasil survei itu sudah kita terjemahkan dalam bentuk strategi dan cara bertindak yang disepakati oleh seluruh stakeholder terkait. Sampai dengan saat ini ada atau tidak Pak catatan-catatan terkait tentang titik-titik yang akan menjadi pusat perhatian bagi Korlantas? Titik-titik pusat Selain perhatian. tol kan secara garis besar, tetapi ada nggak titik-titik kemacetan yang memang akan menjadi perhatian atau pelabuhan-pelabuhan khusus yang menjadi perhatian? Oke, kalau pelabuhan ini jelas paling utama adalah 2, pelabuhan Merak, Bangkahuni, kemudian pelabuhan Ketapang, Gilimanuk. Itu pun sudah dilakukan yang sebelum tadi, sudah diatur dalam SKB tadi, bagaimana kita sudah mencoba mensosialisasikan dan membiasakan masyarakat pada saat nanti pelaksanaan Lebaran nanti. Contohnya kita sudah mengoperasionalkan 3 pelabuhan di Merak. Ada pelabuhan Merak itu sendiri, pelabuhan Ciwandan, ada pelabuhan BBJ. Yang di sana pun akan dipasangkan sendiri dengan pelabuhan Bangkahuni, pelabuhan Wika Beton, dan pelabuhan BBJ. Kemudian di arah Bali itu sendiri, itu sudah ada cara bertindak yang kita lakukan, di mana untuk kendaraan-kendaraan yang besar yang menuju Lombok itu nanti tidak lagi melewati Ketapang, dia akan melalui pelabuhan Jangkar di Situbondo. Itu merupakan cara-cara yang bertindak yang mulai kita sosialisasikan untuk dilakukan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan Nataru saat ini maupun pada saat Lebaran nanti. Tapi Pak, terkait di luar jalur tol, tadi Bapak menyebutkan jalur arteri begitu ya Pak, ini pemantauannya akan sesignifikan apa Pak? Karena banyak juga, maksudnya kalau kita berbicara ke arah Bandung, ini bisa lewat Puncak. Puncak bukan hanya mudik, tetapi mereka juga berlibur, akhirnya double ada di sana Pak, bagaimana nih? Ya, terutama untuk jalur arteri ini memang paling banyak ditempuh adalah menuju lokasi-lokasi wisata. Kemudian jalur arteri ini juga memang kalau secara sarana prasarananya kan pasti lebih bagus jalan tol, gitu ya. Di situ kita sudah melakukan survei, ya, survei yang baik kita lakukan dari tingkat pusat maupun seluruh daerah melaksanakan survei. Jalur-jalur mana yang kira-kira kita rekomendasikan kepada masyarakat untuk digunakan. Apabila di situ memang terjadi kekurangan petunjuk, marka, rambu dan lain-lain, itu diharapkan satuan wilayah, Polres, satuan lalu lintas dan lain-lain itu berkoordinasi dengan stakeholder tempat untuk memenuhi itu. Kemudian kita juga tidak akan mengarahkan kendaraan-kendaraan tersebut melalui jalur alternatif apabila jalur alternatif itu tidak berkeselamatan. Jadi kita sepakat bahwa konteksnya saat ini adalah yang diutamakan adalah keselamatan. Jadi itu yang jadi atensi kita.